Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan salaf dan khalaf banyak di antara mereka menyebutkan kisah Ashabul Kahfi adalah tentang kisah 7 pemuda yang hidup di suatu zaman. Zaman ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah mereka hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam ataukah mereka hidup sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam? Al-Hafidz Ibnu Katsir merajihkan bahwasanya mereka ini hidup di zaman sebelum Nabi Isa. Jadi mereka bukan orang-orang Nasara. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dalilnya kata Ibnu Katsir orang-orang Yahudi perhatian terhadap kisah ini. Seandainya itu terjadi di zaman setelah Nabi Isa, maka orang Yahudi tidak terlalu perhatian dengan kisah ini. Wallahu alam, ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tidak tahu di zaman manakah mereka pernah hidup. Yang jelas disebutkan bahwasanya mereka adalah 7 pemuda yang hidup di satu zaman, di zaman seorang raja yang namanya siapa tadi? Dakyanus. Saya tadi lupa, terus saya suruh Bang Dung ingat ya. Namanya siapa? Dakyanus. Enggak apa, enggak usah dihafal, enggak keluar di ujian. Enggak. Namanya siapa? Dakyanus ya. Mereka hidup di zaman tersebut. Raja ini adalah raja yang musyrik dan seluruh warganya, rakyatnya juga musyrikun. Mereka menyembah berhala dan mereka punya acara tahunan. Mereka pergi ke suatu lapangan terbuka sambil membawa hewan-hewan untuk disembelih dan dikorbankan bagi berhala-berhala mereka. Maka berangkatlah mereka pada suatu hari, seluruh penduduk negeri, raja-rajanya, pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, semua keluar, termasuk anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini disebutkan mereka adalah anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak-anak menteri. Mereka pun ikut serta dalam acara tersebut. Tatkala acara kesyirikan dimulai, maka salah seorang dari pemuda ini keluar, dia tidak suka dengan kesyirikan. Maka dia pun keluar, antum bisa lihat kisahnya di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maka dia pun keluar menjauh dari kumpulan orang-orang tersebut, lalu dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Menjauh dari mereka. Tidak lama kemudian datang orang kedua, keluar juga. Tidak saling mengenal, duduk juga di pohon. Ada apa ini, kok ikut-ikutan saya dalam hati. Datang yang ketiga, keluar juga. Sampai 7 orang, kemudian mereka diam-diaman dalam apa? Di bawah pohon. Akhirnya diam-diaman, mereka saling takut kalau ketahuan, ternyata mereka pergi gara-gara tidak suka dengan kesyirikan. Akhirnya yang satu berbicara, sudahlah, kenapa saya kesini karena saya tidak suka dengan kesyirikan. Maka yang lain mengatakan, saya juga. Ternyata 7 orang tersebut ya memisahkan diri karena tidak suka dengan kesyirikan. Dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis arwahun junudun mujannadah, bahwasanya ruh-ruh itu saling berkelompok-kelompok. Tatkala orang yang suka dengan tauhid, dia akan berkumpul dengan orang yang bertauhid. Orang yang suka bermaksiat berkumpul dengan orang yang bermaksiat. Orang yang suka kesyirikan berkumpul dengan orang kesyirikan. Allah menjadikan mereka berkumpul tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Maka setelah mereka berkumpul, maka mereka pun berpisah dari masyarakat dan mereka membuat semacam ma'bad, semacam tempat ibadah yang mereka bertauhid kepada Allah di tempat ibadah tersebut. Jadilah seluruh rakyat di negeri tersebut hasut sama mereka. Ini kenapa mereka bikin tempat ibadah sendiri? Maka mereka pun melaporkan, rakyat melaporkan para pemuda ini kepada Raja Dakyanus. Dilaporkanlah. Maka dipanggillah mereka oleh Raja Dakyanus. Ternyata mereka adalah anak-anak pejabat. Dikenal oleh raja tersebut. Orang kaya semuanya, pakaiannya bagus-bagus. Maka sang raja mengatakan, buka pakaian kalian. Pakaian indah mereka buka. Disuruh ganti dengan pakaian yang biasa, pakaian orang miskin. Kemudian mereka diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, untuk berbuat kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya sang raja kasihan lihat mereka. Mereka ini anak muda, masih muda-muda. Ya udahlah, kalian, saya kasih waktu untuk berpikir. Dikasih waktu, beberapa waktu untuk berpikir, tidak langsung dihukum oleh sang raja. Dan tatkala mereka diberi waktu untuk berpikir ini, maka mereka berpikir untuk kabur. Kaburlah mereka, meninggalkan negeri tersebut, pergi menuju goa. Ini ceritanya. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka tatkala pergi ke goa, mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Perhatikan di sini, rahmat juga adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam siyaq talab, meminta. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Seluruh rahmatmu berikanlah kepada kami.
Ya, mencakup umum rahmat yang berkaitan dengan kami, dengan jasad kami, dengan agama kami. Oleh karenanya para ulama menyebutkan seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di sini Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan. Hasanah di sini adalah nakirah dalam konteks tolak meminta maka memberikan faedah keumuman. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minta dunia apa saja, kalau dia baca doa ini maka sudah cukup. Minta dunia apa saja, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam benaknya ingin sesuatu, maka sudah cukup karena hasanah sini mencakup seluruh kebaikan dunia. Bahkan sebagian salaf tatkala ditanya bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan istri yang solehah, maka suruh baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pingin supaya utang bisa lunas, bacanya apa? Semua kebaikan minta doa ini selesai. Ya, orang bilang doa sapu jagat ya. Kenapa? Mencakup seluruh kebaikan di dunia dan mencakup seluruh kebaikan di mana? Di akhirat, ya. Jadi mereka minta secara global, mereka mengatakan ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Rahmat apa saja yang penting baik bagi kami. Mereka tidak minta rahmat tertentu. Mereka mengatakan atina min ladunka rahmah, berikanlah rahmat kepada kami. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan mereka, maka Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah goa. Lalu mereka masuk dalam goa tersebut, Allah tidurkan mereka. Kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami pun menutup telinga-telinga mereka dalam goa Al-Kahfi bertahun-tahun lamanya. Dan ini kata para ulama menunjukkan mereka tidurnya pulas. Kenapa telinga mereka benar-benar ditutup dan Allah menggunakan kalimat darabna. Kami kalau bahasa Arab katanya mukul, artinya benar-benar ditutup telinga mereka sehingga tidak ada suara kecil pun yang mereka dengar. Ya. Karena kalau orang tidur kemudian masih dengar sesuatu berarti belum pulas. Ini dia mau tidur berapa tahun? Mau 300 tahun, jadi harus pulas. Benar-benar tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.